Hari ini kita akan memasak nasi mandi. Insya Allah, sore nanti kita akan iftar, akan berbuka dengan nasi mandi. Apa itu nasi mandi? Nasi mandi adalah hidangan tradisional dari selatan Jazirah Arab yang juga dikenal di Indonesia karena dibawa oleh saudara-saudara kita Hadrami. Nasi mandi merupakan hidangan yang terdiri dari nasi yang dicampur dengan daging dan dicampur dengan rempah-rempah khusus. Ini adalah merupakan rempah-rempahnya. Kenapa kita memasak nasi mandi hari ini? Karena sore nanti insya Allah kita akan kedatangan dua tamu mulia. Dua tamu yang memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kita harus memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Terkait dengan memuliakan tamu ini, para sahabat sangat memahaminya. Mereka mengimplementasikan inti hadis tadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka kedatangan tamu, maka mereka akan memuliakan tamu-tamu mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika kedatangan seorang tamu. Tamu ini dari kaum Muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, bertanya tentang ada apa dalam rumahnya. Maka istri baginda mengatakan di dalam rumah hanya ada air. Maka Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, siapa yang ingin menjamu tamuku ini? Siapa yang ingin menjadi tuan dan menjamu dari tamuku ini? Maka salah seorang sahabat dari kaum Ansar berdiri. Kemudian dia berkata, saya Rasulullah. Setelah dia mengatakan seperti itu, menyatakan kesediaannya, maka dia segera pulang. Sampai di rumah, dia berkata kepada istrinya, apa yang kita miliki? Maka istrinya menyampaikan kondisi keluarga mereka, bahwa mereka tidak memiliki apa-apa kecuali makanan yang akan diberikan untuk anak-anak mereka. Nah, ikhwatifillah, kemudian sahabat tadi menyampaikan kepada istrinya tentang kejadian tadi, bahwa akan kedatangan tamu dari Rasulullah SAW, tamu Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatifillah, sahabat tadi memberikan nasihat kepada istrinya agar menidurkan anaknya. Kemudian hidangan itu diberikan kepada tamu Rasulullah SAW. Kemudian saat hidangan itu diberikan kepada tamu Rasulullah SAW, maka sahabat tadi itu memerintahkan istrinya agar mematikan penerangan rumahnya. Maka apa yang diperintahkan oleh suami tadi itu diikuti, ditaati oleh istri tadi. Maka ketika tamu itu datang, istri seorang sahabat tadi menidurkan putranya, menidurkan anak-anaknya. Kemudian setelah itu hidangan dikeluarkan sambil mematikan pencahayaan dalam rumah. Kemudian tamu Rasulullah SAW tadi memakannya. Dan seakan-akan dua orang sahabat tadi, sahabat yang menjamu tamu Rasulullah dan istrinya, itu seakan-akan juga ikut makan. Ikhwatifillah, apa yang terjadi? Keesokan harinya, dua orang sahabat tadi datang kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu semalam. Nah, ikhwatifillah, memuliakan tamu adalah akhlak Islam. Memuliakan tamu adalah akhlak dalam agama Islam. Saudara-saudara seiman, cara memuliakan tamu sebagaimana yang disebutkan para ulama, pertama adalah kita mengundang tamu-tamu kita, kemudian kita menyediakan hidangan yang layak untuk mereka. Dan para ulama menganjurkan, hendaklah yang engkau undang itu adalah orang-orang yang saleh. Karena Rasulullah mengatakan, wala ya'kul ta'amaka ila taqi, dan janganlah ada yang memakan
makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Jadi akhwati fillah, adabnya adalah kita mengundang tamu kita, kemudian kita memberikan hidangan yang layak untuk mereka, dan alangkah baiknya yang kita panggil itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa. Kemudian adab yang kedua adalah kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Saat tamu kita itu berada di depan rumah kita, sampai di depan pintu kita, kita sudah menyambutnya dengan wajah yang ceria, senyuman. Dan adab yang selanjutnya adalah saat kita berbicara dengannya, maka kita berbicara dengan lemah lembut, tidak menyakiti hatinya. Lemah lembut, memasukkan kegembiraan padanya, dan jangan sampai menyakiti hatinya. Nah, ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman, setelah kita mengetahui bahwa memuliakan tamu itu adalah merupakan adab dalam Islam, akhlak dalam Islam, memuliakan tamu itu cara-caranya sudah kita sampaikan seperti tadi, dan kita mengetahui kemuliaan amal besar daripada memuliakan tamu, malah sama-sama kita memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Dengan memuliakan tamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apapun yang kita berikan kepada tamu dengan yang lebih baik, baik yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.